I will tell you God's truth. Halo sobat rebahan di seluruh semesta, balik lagi nih sama gue Chan, si player MOBA, modal bacot. Kali ini gue akan mereview film keren nih, judulnya The Great Gatsby. Oke, gak usah terlalu banyak intro ya, ribet soalnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, harap perhatikan panduan menonton. Jangan menonton di pinggir jurang atau jembatan. Jangan menonton sambil ngelamun. Silahkan bawa bekal dulu sebelum menonton. Kalau sudah siap, baiklah, ini dia. Let's get it on. Film dibuka dengan cahaya hijau di danau. Lalu Nick sedang berbicara dengan seorang dokter dan mulai menceritakan tentang Gatsby. Kisah tentang dia yang memulai karir di New York dengan bekerja di Wall Street. Dimulai dengan dia menyewa sebuah rumah di Long Island dan ternyata rumah yang disewanya bersebelahan dengan kastil milik Gatsby. Nick memiliki sepupu yang tinggal di seberang teluk bernama Daisy, yang telah menikah dengan seorang bangsawan bernama Tom Buchanan. Saat itu, dia berkunjung ke rumah Tom dan Daisy yang seperti istana. Daisy memiliki teman bernama Jordan Baker. Mereka pun makan malam. Di tengah makan malam, Tom menerima telepon yang mencurigakan untuk Daisy. Dugaan rekan Daisy itu dari selingkuhan Tom. Setelah Nick kembali ke rumahnya, Nick melihat Gatsby yang berdiri di dermaga memandang ke arah rumah Daisy, melihat cahaya hijau di dermaganya. Dokter Nick pun menyarankan untuk menuliskan kisah tentang Gatsby. Scene berganti ke tempat pembuangan industri di New York. Tom mengajak Nick ke sana dan mampir ke sebuah bengkel. Mereka pun bertemu dengan Wilson dan istrinya, Martel, yang ternyata si Martel ini adalah selingkuhan Tom. Nick pun diajak ke apartemen dan bertemu dengan Catherine yang merupakan saudari Martel. Mereka pun berpesta dengan Tom dan Martel di apartemen itu. That night in the hidden flat that Tom kept for Myrtle, we were buoyed by a sword. Scene berganti lagi dan Nick sudah berada di rumah. Dia pun merasa diawasi oleh Gatsby. Dia juga mendapat undangan pesta dari Gatsby yang merupakan satu-satunya orang yang mendapat undangan resmi ke pesta itu, karena warga New York yang lain datang tanpa undangan ke pesta itu. Karena Gatsby selalu mengadakan pesta setiap akhir pekan, semua kalangan ada di pesta itu, mulai dari selebritis, pejabat, dan juga para anak muda dari New York. Nick pun mencari Gatsby saat berada di tengah pesta, tetapi semua orang yang ada di pesta tidak ada yang pernah melihat Gatsby. Lalu dia pun bertemu Baker. Nick pun mendengar banyak rumor miring tentang Gatsby. Nick pun bertanya, buat apa semua pesta itu? Lalu tiba-tiba dia bertemu Gatsby. I'm Gatsby. His smile was one of those rare smiles. Nick diajak berbincang, kemudian Baker dipanggil untuk menemui Gatsby untuk berbicara empat mata. Pesta berakhir, lalu Baker menghampiri Nick dan mau menceritakan semua pembicaraannya dengan Gatsby esok harinya. Lalu, suatu pagi, Gatsby mengunjungi Nick di rumahnya dengan mobil kuningnya yang kemudian mengajak Nick makan siang di kota dengan mengendarai mobilnya. Sepanjang jalan, Gatsby bercerita tentang dirinya. Mereka pun sampai di tempat pangkas rambut yang ternyata adalah bar yang tersembunyi di dalamnya. Nick dan Gatsby bertemu Mayor Wolfham yang merupakan rekan Gatsby. Gatsby pun mengenal komisaris polisi di sana dan juga senator. Lalu dia bertemu Tom yang juga berkunjung ke bar itu, yang kemudian memperkenalkan Gatsby ke Tom.
Kemudian Gatsby menghilang secara tiba-tiba. Scene berganti. Nick bertemu Baker yang bercerita soal Gatsby yang mau mengundang Daisy untuk minum teh. Film pun flashback ke masa lalu Gatsby dan Daisy yang diceritakan oleh Baker sampai ke pernikahan Daisy dengan Tom. Ternyata Daisy adalah wanita yang dicintai Gatsby. Dia mengadakan pesta besar setiap minggu berharap agar suatu saat Daisy bisa menghadiri pesta tersebut. Dan demi cinta menghambur-hamburkan uang. Gak ada artinya kayak gitu. Suka-suka dia dong kan duit-duit dia. Iya Google. Emang gua kata apa sih? Oke lanjut. Saat Nick pulang, Nick bertemu dengan Gatsby. Lalu Nick bilang ke Gatsby akan ajak Daisy minum teh. Di pagi harinya, Nick bingung karena rumahnya didekorasi mulai dari tamannya hingga bagian dalamnya. Ternyata Gatsby memerintahkan anak buahnya untuk melakukan semua itu. Kemudian menunggu Daisy datang. Beberapa saat kemudian, Daisy datang. Tetapi Gatsby keluar hujan-hujan dan seolah baru datang sambil basah-basahan. Pas adegan ini gue cengar-cengir anjir. Karena hujannya ya. Bukan Google, karena pintu rumah Nick. Apaan sih? Oke lanjut. Gatsby dan Daisy pun bertemu dan saling diam. Nick pun pura-pura ke kota. Gatsby yang gugup mengikuti Nick. Nick pun menyarankan untuk Gatsby memulai pembicaraan. Mereka akhirnya langsung akrab. Setelah hujan reda, Gatsby mengajak Daisy dan Nick berkunjung ke rumahnya yang bagaikan istana itu dan berkeliling. Semua hal yang ada di rumahnya sangat bagus. Namun Daisy sedih. Tetapi dia tetap menyembunyikan rasa sedihnya karena 5 tahun berlalu dan saat ini baru bertemu Gatsby setelah dia menikah. Setelah bersamaan, mereka lalu cerita flashback ke masa lalu. Gatsby yang memiliki nama kecil James Gates, orang tuanya adalah petani miskin dari North Dakota. Di usia 16 tahun, Gatsby meninggalkan rumah. Suatu sore di tepian danau Superior, ada kapal pesiar dalam bahaya. Dia lalu menyelamatkan kapal itu. Di kapal itu, ada jutawan pemabuk dan Cody. Gatsby melihat kesempatan bagus. Dia menjauhkan kapal dari bahaya. Kemudian setelah itu, selama 5 tahun mengarungi dunia dengan kapal itu dan Cody. Dia mengajari Gatsby semua hal. Gatsby berharap mewarisi harta Cody. Namun setelah Cody wafat, Gatsby dicurangi oleh keluarga Cody. Tetapi secara tiba-tiba, Gatsby memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Tom pun penasaran dengan kekayaan Gatsby saat dia menemani Daisy ke pesta mingguannya Gatsby. Lalu Gatsby minta izin ke Tom untuk berdansa dengan Daisy. Would you mind? Terribly. Lalu Tom pun mengikuti salah satu artis wanita cantik, bermaksud untuk menghabiskan malam itu bersamanya. Begitupun dengan Gatsby dan Daisy, pergi ke kebun berduaan dan membicarakan masalah serius yang harus saya sensor ini. Selesai pesta, Nick dan Gatsby berbincang soal Daisy yang harus bilang ke Tom bahwa dia tidak mencintai Tom. Namun Nick bilang bahwa Gatsby tak bisa merubah masa lalu. Tetapi pendirian Gatsby tetap kokoh. Gatsby pun menceritakan awal pertama dia bertemu dengan Daisy. Setelah kunjungan Tom dan Daisy, tak ada lagi pesta. Daisy berkunjung diam-diam bertemu Gatsby, karena ketenaran Gatsby menjadi ancaman untuk mereka berdua. Gatsby memecat semua pelayannya, dan hanya pelayan setianya saja yang ada di rumah itu, karena takut ada kabar miring tentang dia dan Daisy, sebab Daisy sering berkunjung. Gatsby pun meminta Nick untuk datang ke acara makan di rumah Daisy bersamanya dan Baker. Di acara makan itu, Gatsby bertemu dengan semuanya dan bermaksud bilang ke Tom soal hubungan dia dan Daisy. Anjir Edan. Kenapa? Iri ya? Bukan Google, berani banget dia itu. Oke lanjut. Daisy gugup dan minta pergi ke kota, tetapi hilaf bilang bahwa Gatsby itu keren. Tom pun emosi, lalu mengajak mereka segera ke kota. Tom naik mobil Gatsby bersama Nick dan Baker, sementara Daisy naik mobil Tom bersama Gatsby. Di tengah perjalanan, Tom mengisi bensin di tempat Wilson. Wilson menceritakan kalau dia bangkrut dan akan pindah bersama istrinya.
Martel pun melihat ke Tom. Tom gundah karena selingkuhannya mau pindah. Lalu setelah itu ada adegan balapan gitu. Sesampainya di sebuah hotel, ternyata di sana panas sekali. Sampai mereka harus memakai es batu untuk mendinginkan ruangan. Di sana, Tom menyulut emosi Gatsby karena membahas soal dirinya. Tom pun mengetahui hubungan Gatsby dengan Daisy. Lalu terjadilah keributan dan membuat Daisy ingin menceraikan Tom. Namun Tom menceritakan semua bisnis ilegal yang dilakukan Gatsby. Lalu membuat Gatsby marah dan hendak memukul Tom. Itu membuat ketakutan pada diri Daisy. Daisy pun meminta untuk pulang kepada Tom. Namun Tom menolak dan menyuruh Daisy pulang dengan mobil Gatsby bersama dengan Gatsby. Scene berpindah ke Martel yang ketahuan selingkuh karena kalung pemberian Tom. Namun tiba-tiba dia melihat mobil Gatsby yang mengebut dan mengira itu adalah Tom. Dia pun berlari mendekati mobil Gatsby, lalu dia pun tertabrak. Tom, Nick, dan Baker yang belakangan pulang melewati tempat Wilson dan melihat kecelakaan itu. Tom pun terlihat shock karena selingkuhannya modar. Dia mencoba menenangkan Wilson yang menduga Tom yang menabraknya. Namun dia mengatakan kepada Wilson bahwa Gatsby yang menabrak istrinya. Wilson pun menduga Gatsby adalah selingkuhan istrinya, yang diiyakan juga oleh Tom. Who was the uncle? Fella named Gatsby. Maybe that's why I killed her. Setelah Tom, Nick, dan Baker tiba di rumah Tom, ternyata Nick bertemu dengan Gatsby yang baru dia ketahui bahwa yang mengemudi saat menabrak Martel adalah Daisy. Tetapi Gatsby meminta Nick merahasiakannya. Ternyata Nick menguping bahwa Daisy sudah berbicara dengan Tom, dan Tom menyarankan agar Daisy pergi keluar kota. Setelah sampai di rumahnya, Gatsby membersihkan mobilnya dan berbicara dengan Nick. Nick menyarankan agar Gatsby pergi, namun Gatsby berencana pergi bersama Daisy sambil menunggu telepon darinya. Gatsby pun bercerita yang sebenarnya kepada Nick di malam itu tentang dirinya. Wilson yang gelap mata mengambil pistol. Lalu saat Gatsby berenang dan terdengar suara telepon, Wilson menembak Gatsby. Kemudian menembak dirinya sendiri setelah Gatsby mati. Lalu kematian Gatsby menjadi headline, berita utama mulai dari pemberitaan perselingkuhan dengan Martel, tabrak lari, dan semua hal dituduhkan kepada dirinya. Pada saat pemakaman Gatsby, Nick menelpon ke rumah Daisy. Namun Daisy dan Tom hendak pindah rumah keluar kota dan menghindari telepon Nick. Pelayannya yang menerima telepon bilang bahwa Daisy tidak ada. Anjir banget nih orang. Kok kebawa emosi, guys? Sewot aja gue Google. Oke lanjut. Tom dan Daisy pun tidak peduli dan hanya Nick yang ada di pemakamannya. Film pun ditutup dengan Nick yang mengunjungi kastil Gatsby untuk terakhir kalinya, berjalan di dermaganya dan kemudian mencetak semua tulisannya tentang Gatsby. Akhir yang sangat kacrut sekali dan sedih sekali. Aduh, cukup buat psikologis gua naik turun nih film. Untuk film kali ini, gua apresiasi banget deh sama tokoh Gatsby. Dia cuma kurang rasa ikhlas aja kali ya. Padahal semuanya sudah berlalu selama 5 tahun dan Daisy pun sudah berkeluarga. Ya memang terkesan Daisy merupakan wanita bodoh yang tetap memilih Tom. Tapi dia merupakan wanita yang bijaksana yang berusaha mempertahankan keluarganya. Kalau untuk Nick, dia sosok manusia yang mendekati perfect banget. Jadi dia risau berada di tengah kacauan yang terjadi. Aduh kalau Tom gue gak usah komen, boleh dinilai sendiri. Oke, makasih udah nonton sampai di titik ini. Gue Ican, salam satu hobi.